Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara memulai usaha dari nol hingga menjadi sukses. Teman-teman semuanya, pada dasarnya kodar kita sangat berbeda dengan manusia yang lain. Ada yang dilahirkan dari orang tua yang sudah kaya, ada yang dilahirkan dari orang tua yang biasa-biasa saja. Namun, ini tidak menjadi penghalang bagi kita yang mungkin ditakdirkan dilahirkan dari orang tua yang biasa-biasa saja untuk menjadi seorang pengusaha. Teman-teman, memang pada prinsipnya dalam memulai usaha ini tentu kita harus mempunyai modal. Tetapi modal itu tidak harus selamanya dengan uang. Modal itu bisa jadi datang dari mana-mana saja. Yang terpenting kita tahu cara memulainya. Ada 5 poin yang akan saya sharingkan untuk cara memulai usaha dari nol sampai sukses. Yang pertama, tetapkan goal yang ingin dicapai. Teman-teman semuanya, segala sesuatu yang kamu lakukan harus berawal dari goal atau tujuan. Tanpa ada tujuan, kamu akan lebih mudah hilang arah, bahkan menyerah. Makin jelas dan kuat tujuan yang ingin diraih, makin mudah kamu terus melangkah untuk meraihnya. Di dalam berbisnis, perlunya tujuan ini agar optimisme di dalam diri kita dapat kita jaga. Karena ketika goals ini tidak ada tujuannya atau tidak ada targetnya, maka tentu kita bisa jadi kehilangan arah. Seperti misalnya layu sebelum berkembang, atau istilah anak muda sekarang, panas-panas tai ayam. Hanya panas saat memulai, pada saat sudah mau berjalan maka redup kembali. Ini yang harus dihindari, sehingga goal itu atau tujuan itu harus ditetapkan di awal. Yang kedua, buat rencana yang matang. Kesuksesan selalu direncanakan. Begitu menetapkan tujuan, kamu harus mampu membuat proyeksi usaha yang akan dilakukan. Apa saja modal yang diperlukan, bagaimana cara pemasarannya, siapa yang menjadi target pasar, kapan harus memulai, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kamu akan menjual keripik pisang. Tujuan Anda adalah memperoleh profit sebesar 5 juta dalam 1 bulan pertama penjualan. Olehnya itu, kamu dapat menentukan berapa harga jual setiap kemasan, lewat plafon apa penjualan yang dilakukan, bagaimana promosi yang tepat, dan lain-lain. Pastinya ada tahap persiapan yang perlu kamu lakukan sebelum menentukan rencana keseluruhan. Berikut adalah beberapa hal yang penting yang perlu kamu penuhi sebelum melangkah lebih jauh. Mengetahui harga pasaran untuk produk sejenis, terutama di area yang menjadi target pasar. Siapa yang menjadi target pasar sehingga kamu bisa menentukan cara pemasaran yang tepat dan harga yang pas. Menghitung rincian modal yang diperlukan, termasuk memperoleh supplier yang sesuai untuk produkmu. Yang ketiga, persiapan modal.
Tak ada cara memulai usaha dari nol tanpa adanya modal. Hanya saja modal yang dibutuhkan berbeda-beda, baik nominal maupun bentuknya, sesuai rencana usaha yang disiapkan. Modal yang paling umum adalah berapa harta. Berita baiknya, jika kamu tidak memiliki cukup modal untuk memulai usaha, kini ada banyak alternatif lainnya. Kamu bisa memanfaatkan layanan pinjaman dari koperasi, platform pinjaman online, dan semacamnya. Namun, untuk menggunakan metode ini, pastikan kamu meminjam dana dengan rasional dan terukur. Artinya, pinjamlah sesuai kebutuhan sekaligus kemampuan bayarmu. Jangan serta-merta meminjam dalam jumlah besar hanya karena mumpung atau sekalian. Adapun jenis usaha yang tidak memerlukan modal biaya, umumnya adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa ilustrasi, penulisan, tutor, dan sebagainya. Dalam konteks ini, kamu tetap memerlukan modal khusus seperti portofolio. Yang keempat, evaluasi secara berkala. Aktivitasmu tidak berhenti begitu penjualan dilakukan. Untuk mengetahui sukses atau tidaknya usaha yang dilakukan, kamu perlu melakukan evaluasi. Ternyata, evaluasi ini dilakukan secara berkala setiap beberapa periode tertentu dan berkesinambungan. Sederhananya, evaluasi dimulai dari perbandingan hasil yang diperoleh dengan target yang ditetapkan di awal. Dari situ, kamu bisa membedah lebih dalam tentang bagian mana yang belum optimal dan memerlukan perbaikan. Seperti contoh, penjualan pisang di bulan pertama ternyata hanya menghasilkan profit sebesar 3 juta. Artinya ada selisih 2 juta dari target yang diharapkan. Kamu dapat menilainya dari berbagai sudut pandang. Misal, kamu menyasar konsumen di kawasan Jabodetabek, tapi ternyata mayoritas konsumen hanya berasal dari kawasan Depok, Bogor, dan Jakarta. Kamu bisa mengurai apakah hal tersebut dikarenakan promosi yang kurang optimal atau lokasimu yang ternyata dinilai terlalu jauh dan beberapa alasan-alasan yang lain. Yang kelima, perbanyak wawasan dan koneksi. Cara memulai usaha dari nol yang satu ini tak boleh ketinggalan. Perbanyak informasi tentang produk maupun dunia usaha yang terus berkembang. Terlebih lagi, kini dengan adanya bantuan teknologi yang memudahkan para pengusaha untuk memasarkan produk. Jangan sampai kamu melewatkannya. Sebagai gambaran, kini hanya bergabung dan memajang produk di e-commerce tidak cukup. Kamu bisa memanfaatkan fitur-fitur khusus yang ada di e-commerce tersebut, melakukan promosi di berbagai media sosial, bahkan menggunakan bantuan lain seperti Facebook dan Google AdSense. Teman-teman semuanya, 5 poin dari cara memulai usaha dari nol sampai sukses ini sudah diterapkan oleh banyak pengusaha yang sudah sukses hari ini. Tentunya ini hanya pengulangan-pengulangan bagi teman-teman yang ingin memulai usahanya.
bahwa di dalam berusaha ini tentu ada cobaannya, ada godaannya. Tetaplah konsisten pada goals yang sudah ditetapkan dari awal, sehingga apa yang teman-teman semua cita-citakan bisa terwujud dan bisa sukses secara besar. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian ulasan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.